Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saya di sini akan memberi kultum tentang berinfak dan bersedekah. Allah berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Shadaqallahul 'azim. Allah mengumpamakan orang yang berinfak di jalan Allah itu dilipat gandakan menjadi 700 pahala. Apabila kita di bulan Ramadan kita perbanyak infak, bisa dilipat gandakan lebih dari itu. Maka saya mengajak teman-teman untuk perbanyak berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan. Sekian dari Thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengasihi nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat taklim dalam keadaan apapun. Salawat serta salam semoga kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya cintai, saya akan membawakan tema di dalam musibah ada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali atas kehendak Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan mengasihi dia petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Musibah yang menimpa kita sekarang adalah takdir Allah, dan kita harus mensikapinya dengan husnuzon atau berprasangka yang baik. Mungkin ini adalah yang pertama, teguran dari Allah. Mungkin kita sekarang ini agak jauh dari Allah, jarang sholat tepat waktu, jarang membaca Al-Quran, jarang membantu orang lain, dan jarang setiap aktivitas kita menyangkutkan Allah. Maksudnya apa? Jika kita mengerjakan sesuatu harus diawali dengan bismillah, dan jika kita mengakhiri sesuatu diakhiri dengan alhamdulillah. Yang kedua, mungkin ini adalah balasan dari Allah. Mungkin belakangan ini kita sudah sering melakukan maksiat. Jadi Allah memberikan kita balasan, karena jika kita melakukan perbuatan baik, maka hal-hal yang baik akan datang kepada kita. Dan jika kita melakukan perbuatan buruk, maka hal-hal yang buruk akan menimpa kita. Yang ketiga, mungkin ini ujian dari Allah. Makin tinggi derajat kita di mata Allah, maka makin tinggi ujian kita yang dikasih oleh Allah. Jadi yakinlah bahwa musibah ini adalah takdir Allah, dan takdir Allah itu menimbulkan hal yang baik untuk kita dan untuk dunia dan akhirat. Sekian dari saya, semoga insyaallah bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hari ini aku mau bahas tentang puasa. Biasanya kata orang as-saum atau asyam artinya puasa. As-saum atau asyam bermakna puasa. Tapi kenapa kata ulama kalau huruf atau harokatnya berbeda
artinya berbeda. Terus kenapa ini sama-sama diartiin puasa? Boleh sih boleh, tapi asom ini artinya menahan, jadi masih umum. Bisa menahan minum kah, menahan marah, menahan berbicara mungkin, menahan apa aja, jadi masih banyak gitulah. Asom ini disebutkan dalam Al-Quran 1 kali saja di surat Maryam ayat 26. Fakuli washrobi waqarri aina, maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Fa imma taroyinna minal basyari ahada, jika engkau melihat seseorang, maka katakan, fakuli inni nazartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun hari ini. Di sini Allah mau menunjukkan mukjizat pertama Nabi Isa itu berbicara saat masih kecil. Waktu itu ibunya dituduh sebagai dusta gitu. Terus Nabi Isa yang baru lahir masih kecil, ibuku suci, ibuku bersih, ibuku jauh dari tuduhan yang engkau sakiti gitu. Jadi katakan tadi dia tidak berbicara, berarti sama dengan menahan bicara begitu. Terus kalau asyam artinya apa? Nah, asyam artinya menahan juga, tapi ada aturan tertentu, ketentuan tertentu, dan bulan tertentu. Dijelaskan 9 kali dalam Al-Quran, salah satunya surat Al-Baqarah halaman 28. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kenapa Allah sebutin kata siam bukan as-saum? Karena Allah ingin memberitahu kalau Al-Quran ini yang membuat bukanlah manusia. Jadi sedetail-detailnya memberitahunya. Diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti berpuasa sama seperti orang sebelum kamu gitu ya. Terus aturannya apa? Ketentuannya apa? Bulannya apa? Ketentuannya untuk orang-orang kutiba ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Aturannya apa? Bulannya apa? Bulannya syahrul Ramadan alladzi. Jadi Ramadan. Aturannya dari terbit fajar, terbenamnya matahari. Terus orang yang berpuasa itu sendiri disebutnya apa? Disebutnya shaim. Ini kalau buat laki-laki. Terus kalau buat perempuan apa? Mukminah pasangannya mukmin, muslim pasangannya muslimah, shaim pasangannya shaimah. Jadi ana shaimah, aku berpuasa, bukan anak aku shaimah, kecuali yang bilang ini aku shaimah, dah baru cocok ya kan. Nah, ini shaimah ini artinya orang yang berpuasa.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Hari ini aku akan kultum tentang keberkahan di waktu pagi. Nah teman-teman, ada yang suka tidur gak habis sholat subuh? Tahukah teman-teman, Rasulullah mendoakan kita pada waktu pagi hari yang berbunyi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Artinya, ya Allah berkahilah umatku pada waktu pagi hari. Nah teman-teman, kalau Rasulullah sudah mendoakan kita tapi kita tetap tidur di pagi hari, gimana mau dapat keberkahannya? Banyak dampak negatif yang timbul pada saat kita tidur sehabis sholat subuh, seperti membuat tubuh kita lemas. Habis itu diabetes, obesitas, sakit kepala, depresi, penyakit jantung. Dan kita kan lagi bulan puasa. Kalau habis sahur itu tubuh kita perlu mencerna makanannya. Kalau kita langsung tidur, makanannya belum dicerna dengan sempurna sehingga kita bisa sakit pencernaan. Banyak juga loh manfaatnya. Yang pertama, menghirup udara pagi, karena menghirup udara pagi itu membuat tubuh kita segar dan sehat. Yang kedua, waktu paling bagus untuk menghafal karena otak kita masih fresh. Yang ketiga, membuat kita bersemangat. Yang keempat, kita jadi punya banyak waktu dan bisa merencanakan lebih baik untuk mengawali aktivitas. Gimana sih biar kita gak ngantuk habis subuh? Nah, aku punya tipsnya nih teman-teman. Yang pertama, jangan tidur larut malam. Yang kedua, mandi pagi biar tubuh kita segar. Yang ketiga, lakukan hal-hal yang bermanfaat seperti zikir pagi, menghafal, baca buku, jalan-jalan sambil menghirup udara segar. Oh iya, olahraga juga ya, tapi jangan berlebihan gara-gara nanti kita jadi cepat lapar, kan ini bulan puasa. Jadi olahraganya secukupnya aja. Sekian ya dari aku, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Insyaallah pada pertemuan kali ini saya ingin kultum tentang ilmu. Nah, jadi pada suatu hari ada seorang anak yang mendatangi pengajian. Lalu ustaznya bercerita tentang pada zaman dahulu itu ada seorang pemuda yang setiap ingin mempelajari ilmu atau berangkat ke majelis ilmu, dia selalu bersedekah, berinfak, sambil mengucapkan Allahumma astur aibam alimi anni wala tudhib barakatan minni, yang artinya ya Allah tutuplah aib guruku dariku dan berkahilah ilmuku darinya. Nah, lalu anak itu bertanya kepada ustadznya, Ustadz, apakah ada kisah tentang ketika pemuda itu bertemu dengan ustadznya lagi saat dewasa? Gitu. Terus habis itu ustadznya berkata, ada, tentu ada. Akhirnya ustadz itu berkisah lagi. Jadi pemuda itu mendatangi tempat pernikahan bersama anaknya, dan di tempat pernikahan itu dia bertemu dengan ustadznya. Nah, lalu pemuda itu
berbincang-bincang dengan ustadznya. Nah, saat waktunya makan-makan di tempat pernikahan itu, pemuda itu tidak menyadari apa yang dilakukan oleh ustadznya. Tapi anak pemuda itu menyadari apa yang dilakukan oleh ustadz pemuda itu. Lalu ketika sampai rumah, anaknya pemuda itu bertanya kepada pemuda itu, "Ayah, mengapa tadi guru ayah merokok?" Tidak, guru ayah tidak pernah merokok. Lalu anaknya berkata, "Tadi aku melihat guru ayah merokok." Karena pemuda itu selalu membaca doa Allahumma sa'in bama'alimi anni walatuhi barakatan minni, aib gurunya itu tidak pernah terlihat di mata dia, dan dia tidak pernah bisa mencela gurunya lewat aib yang dilihat oleh dia. Nah, terus habis itu akhirnya pemuda itu mengajari kepada anaknya doa tentang saat dari dulu ayahnya yang pemuda itu ketika mau pergi ke majelis ilmu. Nah, aku punya kisah lagi, tapi bukan kisah, gimana ya jelasinnya tuh. Jadi kita tuh harus mengamali ilmu. Jika kita punya ilmu tentang apapun, kita harus mengajari kepada orang yang membutuhkan ilmu itu. Nah, sampai Imam Syekh Al-Baghdadi mengatakan tidak akan dianggap mempunyai ilmu sebelum dia mengamalkan ilmunya. Jadi kita harus mengamalkan ilmu kita yang kita punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Sarah. Hari ini aku akan berbagi tentang hal-hal yang mungkin anak-anak seumuran kita suka lakuin di bulan Ramadan dan itu ternyata berakibatkan dosa. Kita mulai. Yang pertama, sahur kemalaman dan jadi ketiduran dan jadi meninggalkan sholat subuh. Mungkin ada orang yang berpikir karena gak biasa bangun sebelum subuh, jadinya mereka pikir sahurnya itu pas malam-malam. Jadi jam 12-an atau jam 1 mereka makan, dan itu mereka bilangnya sahur, dan jadi tidurnya kemalaman. Dan gara-gara tidur kemalaman itu jadi ngantuk dan subuhnya jadinya gak tepat waktu, jadinya meninggalkan sholat subuh, dan itu nggak boleh, dan itu jadi dosa. Itu nggak boleh banget. Yang kedua, pacaran aja sebenarnya itu kalau nggak puasa juga itu nggak boleh, dan itu dilarang sama Allah. Apalagi ini pas Ramadan, pas bulan yang mulia ini, pas itu masih pacaran itu nggak boleh banget. Jadi Allah aja itu kalau misalnya kita pas bulan Ramadan nggak melakukan hal yang lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya aja, itu Allah nggak suka. Apalagi hal yang Allah nggak suka kita lakuin di bulan Ramadan. Jadi nggak boleh banget pacaran itu. Yang ketiga, gosip itu bahasa Arabnya itu adalah gibah. Nah, gibah itu adalah ngomongin hal yang orang nggak suka. Jadi misalnya kita ngomongin orang tentang hal yang dia nggak sukain. Misalnya kita ngomong sama B, kita ngomongin si A tentang A gitu-gitu. Terus ternyata tuh A itu nggak suka, jadi kita tuh nggak boleh ngomongin si A gitu ya. Dan itu bisa mengurangi pahala puasa, bahkan berdosa. Dan yang keempat, tidak patuh kepada orang tua. Sebenarnya kita nggak dijelasin, kita juga udah tahu ya. Jadi ini aku kasih tahu aja sedikit. Kita bilang aja sama orang tua itu nggak boleh banget kan, itu udah berdosa. Apalagi kita nggak patuh, itu nggak boleh banget. Jadi kita nggak boleh banget
nggak patuh sama orang tua, dan itu bisa berdosa juga, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang suci ini, yang penuh berkah, yang mulia ini, nggak boleh kita kayak gitu. Jadi aku mau kasih tahu gimana cara biar kita bisa patuh sama orang tua kita, itu dengan cara bersyukur. Jadi kita tuh bersyukur sama Allah, kita masih punya kedua orang tua kita. Gimana kalau kita nggak ada orang tua, itu gimana rasanya? Jadi kita harus mensyukuri, jadi kita bisa selalu patuh sama mereka gitu. Maksudnya tuh jadi kita patuhnya tuh nggak terpaksa, jadi kita patuhnya gara-gara kita emang bersyukur dan kita sayang sama orang tua kita. Dan jadi itu dia tadi 4 hal-hal yang biasa anak-anak seusia kita mungkin melakukan di bulan Ramadan ini, dan itu ternyata berdosa, dan tadi ada sedikit tipsnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang aku sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian semua.